Mari kita buka pengajian ini dengan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Arif Rahman Faisal. Kepada Dr. Faisal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jikalau kamu tidak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, di waktu tersebut dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif Rahman Faisal yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang dibacakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, ada kata sambutan dari salah satu konsulen Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, sekaligus pembina Parestesi Mengaji kepada Dr. Arif Cahyadi, spesialis anestesi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la jarsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga insya Allah Allah mengumpulkan kita kembali dalam majelisnya yang insya Allah di sini banyak disebut nama-nama Allah, dan semoga Allah berkenan membanggakan kita nanti di hadapan para makhluk langit di atas sana. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hasanah yang sudah menjadikan jadi petunjuk bagi kita ya, jadi contoh bagi kita. Syukran jazakallah khair kepada teman-teman Parestesi Mengaji yang sudah berhasil melakukan sebuah acara yang insya Allah acara ini menjadi acara yang akan menjadi sebuah rangkaian tentang sirah sahabat. Kebetulan insya Allah ada Khulafaur Rasyidin dan 2 sahabat yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Sehingga bila nanti ada peserta yang berkenan untuk mengikuti di kajian berikutnya, insya Allah nanti akan diinfokan kembali di lewat jaringan media sosial nanti insya Allah. Setahu saya juga ini disiarkan lewat YouTube ya, YouTube Live ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kuotanya sudah penuh, mungkin bisa lewat YouTube juga nanti streamingnya.
Jazakallah khair juga kepada saya ucapkan kepada Ustadz Salim Afillah yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga. Syukran jazakallah khair Ustadz. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan semoga ilmu yang antum berikan bisa menjadi berkah buat kita semua, menjadi apa ya? Menjadi ilmu ya, jadi ilmu yang nanti bisa kita manfaatkan dan kita amalkan tentunya. Dan mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bila mana ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini, saya atas nama Departemen Anestesi yang menaungi parestesi mengaji memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan agar kajian kita ke depan bisa lebih baik lagi dan makin bermanfaat lagi, dan semoga yang sedikit menjadi catatan amal baik kelak di hadapan Allah SWT. Wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif Cahyadi atas sambutannya. Selanjutnya akan masuk ke acara sesi utama, di mana nanti akan ada pembacaan materi oleh Ustadz Salim Afillah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada acara tersebut nanti akan dipandu langsung oleh Dr. Riyal Tahamda yang merupakan salah satu Chief Resident, yang nanti Dr. Riyal Tahamda ini akan berperan sebagai moderator, di mana CV singkatnya adalah namanya adalah nama lengkapnya Riyal Tahamda dengan panggilannya Hamda, asalnya dari Padang, usianya saat ini adalah 29 tahun. Saat ini Dr. Riyal Tahamda sudah menikah dan sudah memiliki 1 anak. Kegiatan saat ini Dr. Riyal Tahamda bertugas sebagai Chief Resident Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Riyal Tahamda dipersilakan. Terima kasih, Dr. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita juga menjadi bagian yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi selamat datang kepada para hadirin sekalian ke dalam acara parestesi mengaji. Seperti yang sudah tadi disampaikan prolognya oleh Dr. Arif Cahyadi, bahwa insya Allah parestesi mengaji ini akan menjadi sebuah kajian rutin dari kami Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif selama beberapa bulan ke depan, dan tema yang akan kita angkat untuk saat ini adalah yaitu tentang kajian sirah sahabat, dan pada kesempatan kali ini Abu Bakar As-Siddiq. Sengaja juga kita kasih judul Abu Bakar As-Siddiq Part 1 karena ternyata setelah kita diskusikan ke Ustadz Salim pun panjang ternyata bahasan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, insya Allah nanti Ustadz Salim akan bergabung pukul 16 dan menyampaikan materi pukul 16 sampai pukul 17.30, dan sedikit informasi juga bahwa nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab kepada Ustadz Salim. Formatnya nanti boleh pertanyaannya boleh disampaikan ke dalam kolom chat Zoom kita, dan kita juga ada live streaming di YouTube. Jadi kalau ada yang nonton dari YouTube, silakan juga posting pertanyaan di sana. Dan juga bagi yang sudah sebelumnya mengisi Google Form dan di-invite masuk ke dalam grup WhatsApp, kalaupun ingin bertanya lewat grup WhatsApp juga silakan bertanya di sana. Jadi nanti akan kita himpun pertanyaan dan kita akan sampaikan kepada Ustadz di akhir acara di sesi tanya jawab. Sambil menunggu Ustadz Salim Afillah, kita ada pembacaan CV dari Ustadz Salim dulu, boleh ditampilkan. Ya, sedikit perkenalan tentang Ustadz yang akan menyampaikan materi kepada kita sore hari ini. Mungkin mayoritas sudah pada kenal karena beliau juga penulis dan
sudah sering mengisi kajian di mana-mana juga. Tapi kalau yang belum kenal, mari kita kenalan. Ustaz Salim Afilah lahir di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1984 dan setahu saya sampai saat ini masih tinggal di Jogja ya. Latar belakangnya beliau adalah seorang penulis buku-buku Islami produktif dari Yogyakarta. Sejak kecil beliau sudah menggemari buku. Dunia tulis menulis mulai ditekuninya ketika menempuh pendidikan di SMA Teladan Yogyakarta. Aktivitas kepenulisannya mulai dikenal secara luas ketika menerbitkan buku Nikmatnya Pacaran setelah menikah tahun 2003. Buku tersebut sekaligus merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh Pro You Media. Selain menulis buku, Salim Afilah juga aktif dalam kepengurusan masjid Jogokarian Yogyakarta. Yang dari Jogja mungkin akrab ya dalam masjid ini yang terkenal dengan aktivitasnya yang produktif sekali. Di masjid ini Salim Afilah berlaku sebagai pengasuh pengajian majelis sejak Nabi dan beliau Ustaz Salim Afilah sangat aktif menulis ya, banyak buku-buku yang sudah dihasilkan beliau hingga saat ini. Berikut beberapa buku yang telah dihasilkan oleh beliau, ada Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan tahun 2003, Agar Bidadari Cemburu Padamu tahun 2004, Gue Neferdai 2005, baru Allahu Laka, Bahagianya Mereka yang Cinta 2005. Nah ini Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim ini booming juga dulu tahun 2007 pas saya SMA. Jadi banyak yang menjadi kenal Islam juga dari buku ini. Dan berikutnya ada Jalan Cinta Para Pejuang tahun 2008, Dalam Dekapan Ukhuwah, Lapis-Lapis Keberkahan, dan terakhir setahu saya ada buku Pangeran Janisari ya yang ngebahas tentang pahlawan kita yaitu Pangeran Diponegoro. Ya, jadi sekian sisi dari Ustadz Salim Afilah. Sambil itu kita lihat apakah sudah bergabung. Ya masih belum bergabung karena masih pukul 15.59 juga. Saya izin mengawali acara sore hari ini sedikit pantun. Sebenarnya pantunnya sudah disampaikan dalam publikasi-publikasi kita, tapi nggak apa-apa untuk sedikit mencairkan suasana pada sore hari ini. Izinkan saya sampaikan pantunnya. Pergi ke pasar membeli cumi, lihat petani lewat menggendong cangkul. Mari bersama hadapi pandemi, sehatkan jiwa dengan teladani sahabat Rasul. Jadi ini juga salah satu spirit kami dari panitia para sesi mengaji bahwa tidak kita pungkiri bahwa angka kejadian COVID memang lagi banyak-banyaknya belakangan, tapi justru ini menjadi salah satu semangat kita juga dari para sesi mengaji untuk mengadakan acara ini. Semoga acara ini menjadi salah satu sarana untuk rehat ruhiyah kita juga dalam keadaan pandemi yang seperti ini, sehingga mudah-mudahan ketika pengetahuan kita tentang Islam bertambah, pengetahuan kita tentang sahabat Rasul bertambah, kita pun juga semakin sehat spiritualnya, sehingga pun mudah-mudahan raga kita juga menjadi sehat dengannya. Ustaz Salim sudah nyangkut di chat saya, apakah di ini sudah bergabung? Sepertinya sebentar lagi akan bergabung. Hamda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ya. Sambil menunggu ya. Kebetulan ada, alhamdulillah Ustaz Salim sudah ada.
Ini kajian kita nih alhamdulillah diikuti sampai ke Papua ini. Alhamdulillah barusan ada teman saya dari Jayapura konfirmasi ikut. Masya Allah. Ini yang kita masih menunggu respon dari Aceh. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang ikut. Baik, mudah-mudahan berkah. Semoga saya kembalikan Ustaz Hamda. Dr. Hamda. Ya. Terima kasih Dr. Arif. Assalamualaikum Ustaz Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. 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 Saya kalau ngelihat Ustaz Salim jadi ingat sekitar 10 tahun yang lalu saat kita makan sate kelatak bareng di Jogja ya, Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Aduh, itu kali pertama dan terakhir saya makan sate kelatak, Ustaz. Iya. Iya. Ya, Ustaz, jadi sedikit prolog, Ustaz, bahwa ini kita dari Departemen Anestesi dan Terapi Intensif RSCM FKUI mengadakan sebuah kajian rutin, insya Allah ya, Ustaz ya, pada sesi mengaji. Kali ini kita pertama akan mengangkat tentang sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena ini kajian serial, mungkin nanti akan berlanjut-lanjut lagi ya, Ustaz ya, dalam kajian-kajian yang berikutnya. Insya Allah kajian sore ini dihadiri oleh sepertinya banyaknya petugas medis ya, Ustaz ya. Ada dokter-dokter dari RSCM, dokter anestesi, dan dari bagian yang lain juga. Dan dari luar RSCM pun juga ada, di Bandung juga ada Pondra juga di sini, teman saya di sini, Ustaz. Mungkin Oh, Masya Allah. Siap. Dan tadi juga ada dari Papua juga, jadi insya Allah acaranya cukup ramai. Dan nanti insya Allah di akhir acara ada tanya jawab ya kita, Ustaz ya. Jadi nanti insya Allah Ustaz menyampaikan materi hingga pukul 17.10. Setelahnya kita insya Allah akan ada sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh hadirin sekalian lewat kolom chat. Tidak memperpanjang lagi, kita persilakan kepada Ustaz Salim Attillah, waktu dipersilakan. Silakan, Ustaz. Baik. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan dari bagian anestesi dan terapi intensif di RSCM, yang kami hormati para dokter, rekan-rekan tidak sejawat. Kalau saya tidak sejawat dengan Bapak Ibu. Barakallahu fikum, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penting kita kemukakan mengapa kita harus mengkaji sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama-tama karena justru melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in inilah kita mengenal dan akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh-sungguh benar-benar telah ada pada diri kalian, pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik untuk kalian. Dan ini bersifat umum, tentu suri teladannya Rasulullah SAW dalam berbagai aspeknya, dalam berbagai bidangnya. Dikatakan oleh para ulama, siapapun yang hendak meladani Rasulullah,
dari aspek apapun pasti akan mendapati kebaikannya. Tetapi untuk umat Islam, untuk orang-orang yang beriman, maka Allah menggunakan kata takhsis, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata lakum untuk kalian semua tadi diberikan takhsis atau pengkhususan dengan kata-kata liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan hari akhir, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini adalah ya prasyarat dan kekuatan seorang mukmin dalam meneladani Rasulullah SAW. Artinya, semakin besar kita berharap jumpa Allah, semakin besar kita berharap jumpa hari akhir, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, adalah juga menjadi penentu sebesar apa kemampuan kita untuk meladani Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling banyak mengharapkan perjumpaan dengan Allah tentu adalah orang beriman. Orang yang banyak ingin berjumpa hari akhir adalah orang yang beramal saleh. Karena kalau beramal saleh tidak ingin jumpa hari akhir, pengennya mati ya sudah selesai, gitu ya. Karena dia berharap jumpa hari akhir, dipastikan dia adalah orang yang beramal saleh. Dan yang ketiga, banyak berzikir mengingat Allah karena dia cinta kepada Allah. Jadi dengan iman, amal saleh, dan kecintaan kepada Allah itulah, kita sebagai orang beriman akan mendapat kekuatan untuk meneladani Rasulullah SAW. Dan dengan itu pula kita akan mendapatkan manfaat bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat. Sebagai pembanding, ya, Profesor John Kahl, guru besar manajemen dari Amerika Serikat, pernah menyebut sifat entrepreneurship modern itu rujukannya adalah sifat seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sidik, yang amanah, yang tablik, yang fatanah. Semua entrepreneur modern kalau memiliki 4 sifat ini maka akan sukses, kata beliau. Jadi ya kalau ya sidik, jujur, ya, kemudian yang kedua amanah, dapat dipercaya. Ya, apa bedanya sidik dengan amanah? Ya, kalau sidik itu kredibel, kalau amanah itu capable, ya. Jadi bedanya di situ. Kalau sidik itu jujur apa adanya, dia ya mengatakan sesuai dengan kenyataan dan sesuai apa yang ada dalam hatinya. Itu sidik. Kalau amanah itu seluruh yang menjadi tanggung jawabnya bisa dia tunaikan. Dari janji-janji sampai apa yang menjadi kontrak. Ada seorang kepala daerah yang sidik tapi tidak amanah. Dia jujur, ya dia ngomong apa adanya, dia begini, tetapi yang dia kerjakan ya tidak sesuai dengan sumpah jabatannya. Yang dia harusnya bisa mengelola daerahnya dengan baik, ternyata banyak hal yang kemudian bermasalah. Atau yang mengelola perusahaan, katakanlah begitu, juga begitu. Sidik jujur, ya laporan keuangannya nggak dibuat-buat, jujur, tapi rugi terus. Nah, itu kurang amanah, meskipun sidik, gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau ada seorang tukang jahit, saya datang, Pak, saya mau menjahitkan bahan ini, tapi saya pakai hari Senin pagi, bisa nggak, Pak? Ini sudah hari Jumat sore. Kata si penjahit, waduh Pak, nggak bisa, saya masih ada tanggungan beberapa yang harus dikerjakan. Kalau mau saya kerjakan, tapi jadinya Selasa sore, gimana? Wah, nggak bisa Ahad sore ya Pak? Nggak bisa. Mohon maaf ya. Nah, itu namanya sidik. Kalau dia kemudian mengatakan, tapi gini Mas, saya bisa kerjain dengan jam lembur. Ya, artinya seharusnya saya tutup jam 5 sore, nanti akan saya kerjakan sampai mungkin jam 9. Ya, karena, untuk Masnya karena hari Senin mau dipakai. Saya janjikan nanti selesai hari Ahad malam jam 21, ambil aja ke sini. Gitu. Oh gitu Pak, oke deh nggak apa-apa. Nah cuman kata Bapak itu, karena saya kerjakan lembur, biayanya 2 kali lipat. Oh ya nggak apa-apa, deal selesai. Hari Ahad jam 21 saya datang, oh ini Mas, sudah jadi bajunya. Itu namanya dia amanah. Jadi dia bisa memenuhi apa yang dia katakan. Jadi kalau jam 21 saya ke situ ternyata, bentar ya Mas, masih saya kerjain nih.
ternyata nunggunya sampai setengah 12 malam, nah itu tidak amanah, gitu ya. Jadi untuk membedakan, ini sidq, amanah, tablik komunikatif, menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya tidak ada yang dia manipulasi di situ, dan dia lancar, mudah dihubungi, mudah dikontak, ya, komunikatif, ya, responnya cepat, ya, responsif terhadap keluhan, ya, dan lain sebagainya. Konon Sir Richard Branson bikin Virgin Atlantic untuk melayani penerbangan dari London ke New York yang pertama dulu, memutuskan hal itu hanya karena dia nelpon British Airways 2 kali dan sama-sama nggak diangkat, ya, dari customer service-nya. Telepon 2 kali nggak diangkat, dia mengatakan saya harus bikin maskapai sendiri untuk penerbangan London ke New York. Loh, kenapa? British Airways saya telepon 2 kali nggak diangkat. Itu artinya 2. 1, mereka sangat sibuknya, berarti ini pasarnya gede banget. Yang kedua, berarti mereka nggak responsif sama pelanggan. Pasti mudah kita kalahkan. Ya. Jadi mengambil keputusan ya karena itu. Gitu ya. Yang terakhir adalah fatona, cerdik, ya, inovatif, kreatif, dan sebagainya. Jadi semua manusia meladani Rasulullah SAW bisa. Mereka akan mendapatkan kebaikan dari perladanan tersebut. Tetapi untuk orang beriman, Allah memberikan syarat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini tentang meladani Rasulullah SAW. Cuman kita, karena pribadi Rasulullah SAW ini yang begitu agung, begitu bercahaya, kita sering punya helah. Kita sering punya alasan, excuse, mengatakan, nggak bisa lah meladani Rasulullah itu. Beliau itu terlalu sempurna. Beliau itu terlalu hebat, terlalu dahsyat. Mau meladani bagian mananya coba? Nah, susah. Nggak bisa kayaknya. Nah, dari situ kita kemudian memahami satu fakta penting. Kalau ditanya, siapakah orang-orang yang paling bisa dan berhasil meladani Rasulullah SAW? Yang paling bisa tentu yang bertemu. Yang paling berhasil adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kemudian pikirkan ini secara cermat, Rasulullah SAW suri teladan yang sempurna. Nah, kita kadang-kadang merasa kesulitan untuk mengambil Rasulullah SAW sebagai role model langsung, sebagai panutan dan contoh yang langsung untuk kita tiru. Karena kita merasa kayaknya karakterku nggak kayak Rasulullah deh. Aku Rasulullah begitu lembut, aku keras gitu ya. Rasulullah begini, aku begitu. Tapi coba, kan kita bisa menemukan ada sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang kira-kira karakternya, wataknya mirip dengan kita. Bawaannya mirip dengan kita. Kan kita melihat ya, 2 sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dan kita tahu di antara Abu Bakar dan Umar, katakanlah begitu, itu ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Hampir 180 derajat. Kita tahu di dalam sirah kalau kita membaca bagaimana kemudian watak Abu Bakar radhiyallahu anhu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti Ibrahim dan Isa. Sementara wataknya Umar bin Khattab digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti Nuh dan Musa. Ibrahim ketika apa? Ketika mengatakan bahwasanya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim itu bicara tentang umatnya. Dia berkata, "Ya Allah, siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Bayangkan kelembutannya Ibrahim. Kelembutannya Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, orang-orang yang menyakitiku dan menentangku, maka mereka itu juga hamba-Mu ya Allah. Dan kalau engkau ampuni mereka, maka engkau ya Allah
memang zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu kelembutannya Isa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebut kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Di sisi yang lain, Sayyidina Umar itu seperti Nuh alaihissalam ketika berkata, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun yang tinggal di atas bumi. Karena mereka kalau dibiarkan, maka tidak akan berbuat kecuali kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali generasi penerusnya juga fajir, jahat, dan kafir. Ini doanya Nabi Nuh ketika banjir melanda. Kemudian seperti Musa. Kapan Musa? Ketika dia mengatakan, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Seakan-akan Musa itu setengah protes kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan kepada Fir'aun segala tentang dunia dan perhiasannya. Dan saya diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Gimana caranya? Maka setelah berulang kali terjadi, ya Fir'aun ini didakwai oleh Musa alaihissalam dan tetap dia durhaka. Musa berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, ya, binasakanlah harta benda mereka dan berikan cekaman kepedihan ke dalam dada mereka, ke dalam hati mereka. Sesungguhnya mereka tidak akan mau beriman sampai mereka melihat azab yang pedih dari sisimu. Ini yang disampaikan oleh Musa alaihi salam. Jadi ketika itu kaitannya dengan tawanan perang Badar antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ada perbedaan pendapat. Rasulullah bertanya, kita apakan tawanan-tawanan perang Badar dari orang-orang kafir Quraisy ini? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, orang-orang di Madinah ini kekurangan. Mereka juga ya memerlukan ya berbagai hal untuk menopang kehidupan mereka. Maka betapa baiknya kalau engkau tawarkan kepada orang-orang Quraisy di Mekah menebus tawanan-tawanan ini dengan harga tertentu. Maka pasti orang-orang Makkah akan memberikan tebusan bayarannya, lalu itu bisa mensejahterakan penduduk Madinah. Kata Abu Bakar demikian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, serahkan Uqail kepada Ali, serahkan fulan kepada fulan, serahkan fulan kepada fulan ya Rasulullah, dan hendaklah masing-masing ya menghukum, memenggal, membunuh orang-orang yang kerabatannya terdekat dengan mereka itu sebagaimana kita lakukan dalam peperangan. Ini Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang oleh Allah Subhanahu wa taala dilembutkan hatinya sampai lebih lembut dari susu, itulah Abu Bakar. Dan ada orang yang dikeraskan hatinya oleh Allah sampai lebih keras daripada batu kalau sudah punya prinsip, itulah Umar. Nah, yang menarik di sini, perbedaan yang sangat luar biasa antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab oleh Rasulullah SAW ini dijaminkan bahwa mengambil suri tauladan dari keduanya akan sampai kepada keteladanan Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam satu kesempatan, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahih, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Iqtadu, ambillah qudwah, ambillah suri teladan, billadaini min ba'di, dengan dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi ternyata kalau kemudian ya kita merasa bahwa diri kita ini secara karakter dekat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kita bisa mengkaji tentang Sayyidina Abu Bakar dengan niat untuk belajar meneladani Rasulullah SAW melalui Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan tipe Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian kita merasa karakter kita dekat. Atau ada orang yang merasa, wah saya lebih mirip Umar, agak keras, agak kemudian apa adanya, agak kemudian ya kalau ngomong ya langsung ya tanpa tedeng aling-aling ya. Itu sikap saya. Nah,
maka kita bisa mempelajari ya pribadi Sayyidina Umar bin Khattab dengan niat meneladani Rasulullah SAW melalui Sayyidina Umar yang mirip dengan kita. Ini baru 2. Nanti ketika Khulafaur Rasyidin, katakanlah, itu juga ada spesifikasinya masing-masing sahabat ini sekaligus ada dalilnya. Contohnya, kemudian kita melihat Sayyidina Abu Bakar itu dengan kelembutannya. Maka kalau orangnya lembut, tetapi ditambah satu sifat yang menonjol, yaitu pemalu, maka dia masuk ke karakter Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Ali itu mirip-mirip Sayyidina Umar. Keras. Tetapi kalau ditambahkan satu karakter yang unik, yaitu Sayyidina Ali itu ada humorisnya. Kalau Sayyidina Umar itu serius. Sayyidina Ali ini keras, tapi humoris. Nah, maka kita bisa masuk ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kita menemukan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Atas kalian untuk selalu berpegang kepada sunnahku, berbagai kebiasaan yang aku jalankan, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnah kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh para khulafaur rasyidin sesudah. Maka masuk di situ Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kita bisa kemudian bercermin tentang diri kita secara lebih mudah, lebih clear, lebih sederhana. Daripada kalau kemudian kita langsung mencerminkan diri kepada Rasulullah SAW. Aduh, nggak cocok gitu. Sama Nabi SAW ini agak jauh ini. Baina sama iwa sumursat, kata orang Jawa. Seperti antara langit dengan sumur yang kering kerontang, nun jauh sekali. Nah, maka kemudian kita bisa mendekati Rasulullah SAW melalui jalur Abu Bakar atau jalur Umar. Karena katakanlah umatnya Nabi Muhammad SAW itu dibagi 2, maka akan ada golongan orang-orang yang mirip Sayyidina Abu Bakar, akan ada golongan orang-orang yang mirip Sayyidina Umar. Kalau dibagi 4, ya nanti ada yang mirip Sayyidina Utsman, ada yang mirip Sayyidina Ali bin Abi Thalib, katakanlah demikian. Nah, ini adalah sebuah hal yang memudahkan kita untuk belajar meladani Rasulullah SAW. Juga kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini punya role model superhero yang real, yang pernah wujud di bumi, yang pernah berjalan di bawah kolong langit. Jadi bayangkan kalau anak-anak kita itu sejak kecil kita kenalkan dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali. Lalu dia merasa, aku tuh mirip Sayyidina Utsman. Maka kemudian setelah itu, dia sudah cinta sama Sayyidina Utsman, sudah merasa cocok dengan Sayyidina Utsman, dia sudah merasa dirinya mirip Sayyidina Utsman. Akhirnya dia kemudian ya cari sendiri tentang Sayyidina Utsman. Kita mengawali dengan memperkenalkan, next-nya dia sudah akan googling sendiri, nyari di YouTube sendiri, cari bukunya sendiri, beli bukunya sendiri untuk mempelajari tentang Sayyidina Utsman. Karena dia merasa ini aku banget, istilah anak sekarang, ini gue banget gitu. Maka dia nyambung, dia merasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sehingga dia belajar di situ. Jadi ini juga cara untuk menjaga anak-anak kita supaya mereka memiliki role model yang keren ini. Ya, sebelum nanti terlanjur ya, anak-anak kita mungkin mengatakan, aku ini mirip Deadpool gitu, aduh gitu, aku ini mirip Hulk gitu ya, aku ini mirip Kapten Amerika. Nah, terlebih dahulu kita coba untuk kemudian memperkenalkan kepada mereka sahabat-sahabat Nabi SAW ini, para role model yang memancarkan kembali cahaya keteladanan Rasulullah SAW. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW itu tetap suri tauladan, rujukan tertinggi kita, tetapi untuk mendekat kepada suri tauladan Rasulullah SAW itu sesungguhnya kita bisa melalui para sahabat ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini urgensi yang paling dasar dari kenapa kita belajar sirahnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, kita belajar sirahnya para sahabat ini selain untuk menggenapi pemahaman kita tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam, kita tahu Al-Quran dan Sunnah hidup di tengah para sahabat ini. Kita tahu Al-Quran dan Sunnah turun mengiringi peristiwa-peristiwa yang dialami dan dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW ini. Sehingga sebenarnya dengan mempelajari kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, kepribadian Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kita bisa menemukan formula-formula bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran Karim, bagaimana mereka mengamalkan Sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran Karim jumlatan wahidah, ya, di sisinya kemudian diturunkan ke langit dunia dalam bentuk yang seperti kita baca hari ini. Tetapi Allah menurunkan ayat demi ayat Al-Quran Karim kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ini, ya, Allah takdirkan karena Dia Maha Kuasa untuk menetapkan urusan bagi manusia. Quran ini turun untuk bersesuaian, untuk sinkron dengan berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Jadi di situ kita akan menemukan bagaimana Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar mengamalkan Al-Quran Karim. Dan bahkan ada peristiwa-peristiwa di mana ayat-ayat Al-Quran Karim turun bersesuaian dengan sikap-sikap mereka. Al-Quran Karim turun untuk membenarkan dan membela mereka. Al-Quran Karim ada, ya, yang sebab turunnya dikarenakan peristiwa yang kemudian dialami oleh mereka radhiyallahu anhu ajmain. Ini menjadikan kita bisa melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu diamalkan, ya, melalui pembelajaran tentang sirah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Yang berikutnya adalah kita tidak bisa cinta tanpa mengenal. Dan di antara, ya, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarga Rasulullah SAW sekaligus mencintai para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ini penting karena kemudian akan menjadi filter bagi diri kita, anak-anak kita satu saat kelak, ya. Ya, ketika kemudian ada orang yang menebarkan pemahaman yang keliru, katakanlah Rafidhah, yang kemudian mengakui keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi mereka menolak para sahabatnya, membenci para sahabatnya. Kita akan sangat aware kalau kemudian kita akrab dengan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Ketika para sahabat ini, misalnya Abu Bakar atau Umar atau Sayyidina Utsman, difitnah, ya, dituturkan cerita bohong tentang mereka, kita akan sangat aware dengan hal tersebut. Gitu. Jadi ini penting untuk menjadi sebuah filter bagi diri kita, anak-anak kita di dalam tetap berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu dengan mencintai keluarga beliau juga sekaligus mencintai para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Yang jelas kita akan mendapatkan iktibar, mendapatkan berbagai macam pelajaran penting, sekali lagi karena mereka para sahabat ini adalah manusia biasa, ya. Kita mungkin akan berhelah dengan keadaan Rasulullah SAW yang seorang manusia paripurna, yang seorang yang mendapatkan wahyu, seorang yang kemudian dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang maksum, yang dijaga Allah dari dosa-dosa, gitu ya. Tapi kita akan menemukan bagaimana Abu Bakar, ya, ketika beliau marah, bagaimana Abu Bakar ketika beliau sedih, bagaimana Abu Bakar ketika beliau gembira, bagaimana Abu Bakar ketika beliau dalam keadaan yang berat, ya, ujian yang menyesakkan dada, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam berbagai keadaannya, sangat manusiawi. Sebagaimana kita akan belajar bagaimana Sayyidina Umar menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupannya dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian menjadi titik penting kenapa kita mengkaji sirah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, karena dia merupakan tangga jalan kita menuju kepada meladani Rasulullah SAW
dia merupakan cara kita untuk mendapatkan gambaran bagaimana Quran dan Sunnah diamalkan di dalam kehidupan oleh generasi terbaik ini, dan kita melihat iktibar, melihat berbagai macam pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat berharga dari mereka semua, sekaligus untuk membentengi kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang biasanya salah satu cirinya diantaranya adalah melalui penyebaran syubhat-syubhat tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah dan ayah beliau bernama Utsman, sehingga nama kecil beliau adalah Abdullah bin Utsman. Ayahnya nanti akan mendapatkan kunyah Abu Kuhafah, dan dia akan mendapatkan kunyah pribadinya sebagai Abu Bakar. Maka kemudian kita lebih mengenalnya sebagai Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Nah, kalau ditanya nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman ini adalah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Jadi beliau ketemu nasab dengan Rasulullah SAW di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir al-Qurashi. Jadi ketemu nasab dengan Rasulullah SAW di kakek ke-6, yaitu Murrah. Ya, ini yang menjadi pertautan nasab antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Cukup jauh karena kakek ke-6, dan kalau Bani Hashim ini menjadi salah satu suku inti Quraisy, ya, selain Bani Muthalib, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Makhzum, ya. Tetapi Taim ini dianggap sebagai suku yang kecil, dan Quraisy yang istilah kita Quraisy tapi agak pinggir gitu ya. Quraisy tapi agak pinggir, sehingga kemudian nanti ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, Abu Sufyan bin Harb sedang kumat kejahiliyahannya sehingga memprovokasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan bagaimana engkau seorang dari Bani Hashim, dari sukunya Rasulullah SAW, dikalahkan oleh seorang dari suku pinggiran, gitu ya, dari suku yang kecil, dari suku yang lemah, yaitu Bani Taim, ya, Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir al-Qurashi. Ini adalah ya nasab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau dilahirkan pada 2,5 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selisih usia antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW adalah 2,5 tahun, dan usia ketika wafat Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu hampir sama persis, karena ya Abu Bakar menjadi khalifah juga selama kurang lebih 2,5 tahun. Beliau lahirnya 2,5 tahun setelah Rasulullah, beliau juga wafat sekitar 2,5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ini ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikaruniai usia yang kurang lebih sama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai a'lamu ansabil Arab. Beliau itu orang yang paling berilmu tentang nasab-nasabnya bangsa Arab. Sampai-sampai kalau orang tidak tahu nasabnya, mereka akan bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang akan mengurutkan nasabnya sampai ke generasi yang sangat jauh di atas. Sangat faham Abu Bakar As-Siddiq tentang nasab-nasab orang-orang yang menjadi penduduk Makkah pada zaman tersebut, sehingga beliau ya seperti seorang konsultan nasab dan juga turas, ya, berbagai peninggalan yang lama. Jadi orang pengen tahu dulu kakeknya itu perannya di tengah masyarakat Quraisy di Mekah seperti apa. Tanyanya Abu Bakar, ya, kalau dia ingin punya cita-cita yang sama seperti nenek moyangnya dulu, ya, dalam perannya di tengah masyarakat Quraisy, mereka tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki seorang ibu, yaitu Ummul Khair Salma binti Sahr bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad
bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Al-Qurashi. Ini yang menunjukkan bahwa ibunda beliau adalah sepupu ayahnya. Jadi ayahnya Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan sepupunya sendiri, sehingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ini lahir dari pernikahan antar sepupu yang memang sangat lazim di tengah orang-orang Quraisy pada saat itu, dimungkinkan karena mereka sangat ingin menjaga kemurnian nasabnya sebagai satu suku. Sebenarnya ini adalah bentuk ta'assub ya, fanatisme kesukuan yang ada pada saat itu, sehingga banyak orang yang menikah dengan sepupunya sendiri. Kemudian beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang tidak pernah meminum khamr ya. Salah satu sifat beliau adalah muru'ah. Beliau tidak pernah meminum khamr sepanjang hidupnya, bahkan di masa sebelum ayat yang mengharamkan khamr turun, bahkan di masa jahiliyah ya, ketika kemudian Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Abu Bakar ini sudah menjadi orang yang sangat menjaga muru'ahnya, menjaga kemuliaan dirinya dengan cara tidak minum khamr sama sekali. Jadi beliau radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Abu Bakar, pernahkah engkau minum khamr dalam hidupmu?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Aku ini adalah orang yang sangat menjaga muru'ahku, menjaga kehormatan dan nama baikku." Ya. Sementara orang yang minum khamr itu pasti akan kehilangan kesadarannya, dan orang yang kehilangan kesadarannya pasti akan kehilangan kehormatannya karena dia melakukan hal-hal yang tercela ketika sedang tidak sadar. Jadi ini pertimbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang khamr, sehingga orang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan seandainya pun khamr itu dihalalkan, maka Abu Bakar tidak akan pernah meminumnya karena dia menjaga muru'ahnya, gitu ya. Karena dia menjaga kehormatan dirinya, karena dia menjaga harga diri. Inilah ya, sikap yang sangat jelas dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banyak riwayat yang kita dapati dari kehidupan beliau pada masa sebelum turunnya risalah dan diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Hanya kita sangat ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi sahabat Rasulullah SAW sejak masa jahiliyahnya. Jadi sejak sebelum beliau SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar adalah min aqrabis sahabah, termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang sangat saling percaya di antara keduanya, tumbuh dengan sangat kokoh, ya, sangat menjadi teman yang begitu saling mengandalkan satu sama lain dan saling percaya satu sama lain, saling sikah satu sama lain. Ini adalah persahabatan yang sangat indah antara Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq yang terbina sejak jauh sebelum diturunkannya wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Maka begitu turun wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk orang yang paling mula-mula beriman kepada beliau, dan bahkan ada begitu banyak as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama-tama masuk Islam itu ya masuk Islam melalui ajakannya Abu Bakar As-Siddiq, bukan langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi karena perantaraan Abu Bakar. Sehingga pada as-sabiqun al-awwalun ini ya pahalanya Abu Bakar sulit ditandingi, karena kita tahu Utsman masuk Islam lewat Abu Bakar, Talhah masuk Islam lewat Abu Bakar, Zubair masuk Islam lewat Abu Bakar, gitu ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam lewat Abu Bakar, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang kemudian masuk Islamnya adalah lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Abu Bakar itu tidak tertandingi di dalam amal Islami? Ya bukan hanya karena infak-infaknya yang dahsyat yang nanti akan kita ceritakan, pengorbanannya dalam soal harta, tetapi juga karena ya pahala beliau kayak apa, bayangkan. Karena satu orang ya dapat hidayah melalui diri kita lebih baik daripada dunia seisinya. Sementara sabiqunal awalun kayak apa amalnya? Ya setelah mereka masuk Islam seperti apa pengorbanan dan yang mereka sumbangsihkan untuk risalah, untuk Islam,
maka inilah yang menjadi pahalanya pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun juga sebada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang paman ya yang bernama Abdullah bin Jud'an, ya paman jauh, ya paman sepupu yang bernama Abdullah bin Jud'an. Dan Abdullah bin Jud'an ini adalah tokoh dari Bani Taim yang sangat terkenal, ya, yang kemudian dihormati karena kedermawanan dan juga karena kebaikan-kebaikannya di tengah masyarakat, dan beliau adalah tokoh yang berpengaruh. Dan di rumahnya Abdullah bin Jud'an inilah dilangsungkan satu peristiwa di masa jahiliyah yang sangat dikenang dan dihormati oleh Rasulullah SAW, yaitu yang disebut sebagai Hilful Fudul. Hilful Fudul artinya hilf itu sumpah setia, al-fudul orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu the League of Justice-nya masa itu ya gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai Hilful Fudul, di mana tokoh-tokoh terhormat yang Quraisy berkumpul untuk kemudian berjanji setia satu sama lain, saling menopang dalam membela kebenaran dan keadilan di kota Mekah. Jadi Hilful Fudul ini sumpah setia orang-orang utama ya, yang kemudian mereka ya, membela orang-orang yang terzalimi di kota Mekah. Salah satu pemimpin dari Hilful Fudul itu adalah uaknya Rasulullah SAW, ya, Pak D, ya, encang dari Rasulullah SAW, namanya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Al-Haris bin Abdul Muthalib adalah pemimpin Hilful Fudul. Ya, sementara sumpah setia Hilful Fudul itu dilangsungkan di rumahnya Abdullah bin Jud'an, ya, yakni pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan Rasulullah pernah diajak uaknya, yakni Al-Haris bin Abdul Muthalib, untuk hadir di tempat tersebut, sehingga beliau bersabda satu kali di Madinah, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan lau du'aitu bihi fil islami la jibtu. Ya, kata Rasulullah SAW, benar-benar aku pernah menghadiri di rumahnya Abdullah bin Jud'an itu satu sumpah setia, yang seandainya aku diundang lagi untuk melakukannya di dalam Islam, aku pasti akan penuhi. Ya, ini jadi ada satu amalan yang oleh para ulama disebut amalan sunnah yang muakkadah, tetapi tidak dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam Islam, ya, karena pada masa Rasulullah SAW menjadi pemimpin, tentu tidak ada yang terzalimi, tentu tidak ada yang kemudian dilemahkan hak-haknya dan lain sebagainya, sehingga Hilful Fudul tidak diperlukan karena orang tinggal mengadu kepada Rasulullah, masalahnya selesai. Nah, tentu di dalam kondisi seperti yang dihadapi masyarakat Arab sebelum risalah, seperti yang kemudian tergambar dalam berbagai segi aspek, mereka begitu bobrok dalam masa kejahilian, tentu yang namanya Hilful Fudul ini sesuatu yang layak untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Saya kemarin ketika bertemu dengan teman-teman aktivis Muslim, saya menyampaikan, ya harusnya yang mengadvokasi teman-teman yang tergusur, teman-teman yang kemudian dikalahkan oleh pabrik semen dan sebagainya, itu harusnya adalah teman-teman yang kemudian juga bergiat secara aktif di dalam dakwah, karena ini adalah Hilful Fudul, ini adalah sumpah setia orang-orang utama. Jadi bagian dari sunnah yang tidak dilakukan Rasulullah ketika beliau hidup karena memang tidak ada kondisi yang menuntut untuk itu, tetapi beliau sangat suka untuk bisa ya, berada dalam barisan yang seperti ini. Syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan lau du'aitu bihi fil Islam la ujibtu. Jadi beliau pasti akan ikut menyambut seruan kalau itu diserukan di dalam Islam. Katakanlah ada kondisi-kondisi masyarakat yang perlu diadvokasi, perlu dibantu, perlu ditolong dan lain sebagainya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipersaksikan oleh Ammar bin Yasir, ya, aku melihat Rasulullah SAW di awal dakwah beliau di Mekah, dan tidak ada yang bersama beliau kecuali dua orang wanita, yaitu Sayyidah
Khadijah dan Sayyidah Fatimah, gitu ya, yang beriman kepada beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang budak, termasuk aku, ya kata Ammar bin Yasir. Ya, aku melihat ya Rasulullah di awal dakwah itu ya tidak ada yang beriman kepada beliau kecuali ini, kecuali istri beliau, putri beliau, kemudian dari kalangan sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semata. Inilah yang membuat ya Rasulullah SAW pernah ya membela Abu Bakar As-Siddiq ketika satu saat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini dalam perselisihan kecil. Ya. Jadi pada satu hari ketika Rasulullah sedang duduk di tengah para sahabat dalam Masjid Nabawi, tampak Abu Bakar datang dengan menaikkan kainnya, istilahnya cincing, menaikkan kainnya sampai ke lutut, berjalan mendekati majelis Rasulullah SAW dengan langkah lebar-lebar dan muka tampak bersedih, kemudian dia duduk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mengucapkan satu perkataan yang membuat tersinggung Umar. Ya. Kemudian dia pulang dan menutup pintu rumahnya. Aku menyadari kesalahanku, aku datang kepadanya, kemudian aku mengetuk pintu dan mengucap salam sampai 3 kali. Aku tahu dia ada, tetapi dia tidak membukakan pintu untukku. Ya, dia tidak mau memaafkan aku. Maka begitu Abu Bakar mengatakan dia tidak mau memaafkan aku, itu Rasulullah SAW wajahnya memerah. Di antara kedua mata beliau ada pembuluh darah yang kemudian berubah warna dari tidak tampak menjadi tampak merah karena beliau dalam keadaan marah. Karena Nabi SAW bersabda, demi Allah sesungguhnya semua kalian dahulunya kufur, hanya Abu Bakar yang beriman. Demi Allah kalian dahulu semuanya menahan harta kalian dari digunakan untuk perjuangan Islam, kecuali Abu Bakar yang telah memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Maka bagaimanakah kalian ya berhadapan dengan Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tergopoh-gopoh datang. Kemudian dia meminta maaf kepada Sayyidina Abu Bakar sambil menangis takut dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW barusan. Bagaimana kemudian kalian menentang Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah orang yang beriman ketika seluruh penduduk bumi masih kufur. Abu Bakar adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk perjuangan fisabilillah ketika semua orang menahan hartanya. Ya. Dialah yang membenarkan kata Nabi SAW ketika orang mendustakanku. Maka Syekh Umar kemudian datang minta maaf, kemudian Abu Bakar mengatakan justru aku yang mau minta maaf, tidak aku yang minta maaf. Drama jadinya gitu, dan itu kemudian yang tandaskan oleh Rasulullah SAW ya tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan segala keutamaannya. Nah, inilah Abu Bakar orang yang kemudian bergegas beriman kepada Nabi SAW dan teguh di dalam keimanannya itu apapun yang terjadi. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di balik kelembutannya Abu Bakar As-Siddiq ada satu sifat yang sangat agung, yaitu teguh, as-sabat. Tidak mudah orang yang lembut untuk menjadi teguh. Tetapi itulah karakternya Abu Bakar. Ada orang yang lembut, saking lembutnya, ya, lama-lama jadi lembek. Mau ngomong tidak aja nggak tega. Gitu. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar adalah orang yang kelembutannya menunjukkan sebenarnya kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, bahwa dia seorang yang sangat teguh kepada apa yang diyakini, kepada apa yang diimani. Setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, maka Abu Bakar akan selalu menyambut dengan kata-kata, amantu bima qulta ya Rasulullah. Aku beriman kepada apa yang baru saja kau katakan, ya Rasulullah. Langsung, tanpa reserve. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang apa yang berasal dari lisan Rasulullah SAW, maka dia tidak pernah meragukan. Lebih dari 3 dekade bersahabat, kata Abu Bakar. Dan dia tidak pernah berdusta sama sekali. Bagaimana mungkin dia akan berdusta sekarang? Jadi 30 tahun
lebih aku bergaul dengannya. Ini persaksian Abu Bakar As-Siddiq tentang Rasulullah SAW. Dan selama 30 tahun itu belum pernah dia membohongiku satu kali pun, maka bagaimana mungkin dia akan membohongiku sekarang. Jadi apapun yang dikatakan Rasulullah SAW bagi Abu Bakar adalah standar kebenaran. Apa yang dikatakan Nabi SAW itu pasti benar. Ini yang beliau buktikan ya, keteguhannya untuk mengimani Rasulullah SAW di dalam banyak peristiwa. Misalnya tentu yang sangat terkenal adalah peristiwa Isra wal Mi'raj dari Rasulullah SAW. Di Abu Bakar ketika Isra Mi'raj ini terjadi, ya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, kami kemarin mengatakan Muhammad SAW itu gila. Tapi kami belum punya bukti. Jadi tidak ada tanda-tanda gila pada Muhammad SAW selama ini. Kami tidak punya bukti. Sekarang, kata mereka, sekarang kami sudah punya bukti bahwa sahabatmu itu betul-betul gila. Bahwa sahabatmu itu betul-betul telah geser akalnya. Abu Bakar bertanya, apa yang hendak kalian katakan? Kata mereka, Muhammad pagi ini menyampaikan kepada kami bahwa semalam dia berada di Baitul Maqdis, sholat bersama nabi-nabi yang lain, ya, dan pagi ini dia sudah berada di antara kita, di kota Mekah ini. Kamu, wahai Abu Bakar, orang yang sering berniaga ke negeri Syam, menurutmu berapa lama perjalanan yang harus ditempuh dari kota Makkah sampai ke kota Baitul Maqdis, sampai ke Yerusalem? Abu Bakar mengatakan 1 bulan bolak-balik jika kalian cepat, dan 2 bulan jika kalian lambat, kata Abu Bakar. Nah, kata itu, apa pendapatmu tentang orang yang berkata bahwa tadi malam dia berada di Baitul Maqdis, pagi ini dia ada di antara kita? Bukankah itu tanda kegilaan? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah kalian mendengar? Betul-betul mendengar. Langsung dari lisannya Muhammad SAW dia berkata begitu. Orang-orang Quraisy ini mengatakan, betul, yakin, kami bersumpah, kami mendengar sendiri dari mulutnya bahwa dia tadi malam berada di Baitul Maqdis, pagi ini sudah berada di antara kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, maka jika itu Rasulullah SAW yang mengatakannya, saya percaya. Orang-orang itu mengharik Abu Bakar. Ya Abu Bakar, dia gila. Tidak. Sayalah yang gila kalau tidak percaya kepada apa yang dikatakannya. Lalu orang-orang Quraisy ini memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai kemudian beliau ya, pingsan dan mukanya bengap-bengap, ya, terluka, lebam-lebam karena pukulan orang-orang Quraisy tersebut. Akhirnya sebagian yang mengenalnya dan sebagian yang kemudian bersimpati kepadanya mengangkat tubuh Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya untuk diberikan perawatan karena sangat-sangat memprihatinkan keadaannya ketika itu. Kemudian ya setelah upaya-upaya tertentu dia pun siuman, ya. Ketika dia siuman dia ditanya kaifa halak ya Abu Bakar, bagaimana keadaan wahai Abu Bakar? Maka menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Kaifa hal Rasulullah SAW? Perhatikan dirimu, engkau dalam keadaan seperti ini. Rasulullah baik-baik saja. Tidak. Aku tidak akan tenang sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Antara aku kepadanya. Maka beliau pun papah ya untuk menghadap kepada Nabi SAW, dan Rasulullah pun bergegas berdiri menyambut Abu Bakar dan mendudukkannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan prihatin, kaifa haluk ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab sambil tersenyum melihat keadaan Rasulullah baik-baik saja. Abu Bakar mengatakan, kalau engkau baik-baik saja Rasulullah, maka semuanya baik-baik saja.
Jadi kekuatannya, sabat, keteguhan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya. Jadi kita ingin ungkap sisi lain selain dan kelembutannya Abu Bakar, beliau adalah seorang yang sangat teguh, seorang yang sangat kokoh, seorang yang kemudian sangat memiliki prinsip ya dalam kehidupan. Dalam peristiwa-peristiwa yang lain pun kita akan melihat cermin tentang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, tentang kokohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ya, kita bisa gambarkan ya, di antaranya adalah ketika justru Rasulullah menjelang dan sesudah beliau wafat. Bahwasanya kita melihat ketika Rasulullah SAW ya, memberikan isyarat-isyarat tentang perpisahan, ya, Abu Bakar memang orang yang paling peka, yang paling halus perasaannya, lembut hatinya, menangkap pesan itu. Misalnya ketika satu hari Rasulullah SAW membacakan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertakbir mendengar ayat itu dibacakan oleh Nabi SAW. Mereka merasa kejayaan Islam telah tiba. Ya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Semua sahabat bertakbir ketika itu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang ada di dekat tiang di masjid. Beliau meletakkan kepalanya di tiang, kemudian menangis terseduh-seduh dan berkata kepada Nabi SAW, "Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah." Berulang-ulang sambil menangis terseduh-seduh. Maka para sahabat yang lain heran, ada apa dengan Abu Bakar? Rasulullah memberikan kabar gembira tentang ya, datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Manusia akan berbondong-bondong masuki agama Allah. Kenapa dia justru menangis? Orang bertanya, maka Abu Bakar menjelaskan, kenapa kalian tidak mengerti apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan? Dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuki agama Allah, bukankah itu berarti tugas Rasulullah SAW sudah selesai? Dan kalau tugas beliau SAW sudah selesai, bukankah beliau akan segera meninggalkan kita? Setelah Abu Bakar menjelaskan demikian, baru orang-orang di dekatnya kemudian ikut menangis bersama beliau. Di beberapa hari berikutnya, Nabi SAW berkhutbah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ingin menjadi seorang nabi dan raja, ataukah dia ingin menjadi seorang hamba dan rasul? Maka dia pun memilih menjadi hamba dan rasul. Maka selesailah tugasnya dan dia kembali ke Rafiqul A'la. Dia memilih Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Diberi pilihan untuk menjadi nabi dan raja. Itu artinya setelah selesai risalah, risalah itu kan ketika musuh sudah dikalahkan, gitu ya. Islam ini sudah menjadi agama yang diimani oleh semua orang-orang di sekitar beliau SAW. Maka kedudukan beliau akan menjadi seorang nabi dan raja, memimpin dalam pengabdian kepada Allah. Ataukah dia memilih menjadi hamba dan rasul? Kalau menjadi hamba dan rasul, tugas selesai. Kalau menjadi hamba dan rasul, maka tugas selesai. Karena tugas risalah itu selesai dengan ya, nanti ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu risalah selesai. Dan ia akan kembali kepada Rafiqul A'la. Nangis lagi Abu Bakar As-Siddiq. Nangis lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya-tanya, ada apa dengan syekh kita? Kenapa dia menangis lagi? Bukankah Rasulullah hanya mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan? Kemudian Abu Bakar mengatakan, Fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah. Hai kalian, tidakkah kalian sadar bahwa yang dimaksud beliau seorang hamba itu adalah beliau SAW?
Dan beliau telah mengatakan memilih Rafiqul A'la, memilih Rafiqul A'la. Itu artinya beliau memilih segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kita semua. Karena tangis Abu Bakar yang sangat keras, ya, Nabi SAW sampai kemudian memandang ke arah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah semua pintu yang menuju ke masjid ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Demi Allah, seandainya aku boleh mengambil seorang khalil, kekasih mesra dari kalangan manusia, niscaya aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan untuk kita semua persahabatan dan persaudaraan, as-suhbah wal ukhuwah. Jadi al-khullah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk Dia Jalla Jalaluh. Jadi al-khullah dikhususkan untuk Allah dengan hambanya, sementara hubungan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat adalah as-suhbah wal ukhuwah atau persahabatan dan persaudaraan. Ini keadaan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat-isyarat untuk meninggalkan para sahabatnya. Tetapi Rasulullah SAW ketika betul-betul wafat, betul-betul dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke haribaannya, maka siapakah manusia yang paling waras, yang tidak terguncang, yang kemudian bisa bahkan tenang dan menenangkan semua sahabat yang dilanda duka yang sangat menggoncang itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Anas bin Malik menggambarkan tidak ada hari yang lebih cerah di Madinah daripada ketika Rasulullah tiba dari hijrahnya. Dan tidak ada hari yang lebih muram, gelap di Madinah daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat. Hari itu semua sahabat menangis, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, panik, kalut. Bahkan Umar, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang begitu perkasa, seorang yang begitu teguh, seorang yang begitu yakin, seorang yang sejak masuk Islam sudah menjadi Al-Faruq, yang mengatakan, bukankah kita di atas kebenaran, bukankah mereka di atas kebatilan, kalau kita mati masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka. Lalu dia yang pertama mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menampilkan Islam di tengah khalayak Quraisy Mekah. Terang-terangan dengan keislaman di tengah masyarakat yang kufur kepada Allah SWT itu. Umar pada saat itu diceritakan, dia tidak percaya Rasulullah wafat, ya, dia hunus pedangnya, dia mondar-mandir di depan rumah ibunda kita Aisyah, tempat jenazah Rasulullah SAW terbaring di dalamnya. Dia terus mengacung-acungkan pedangnya kepada setiap orang yang datang dan menangis. Dan mengatakan, diam kalian. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Munafik dia, demi Allah. Dusta dia. Rasulullah SAW tidak wafat. Rasulullah SAW hanya menghadap Allah. Nanti dia akan kembali kepada kita. Dulu Musa alaihissalam juga dikatakan telah mati. Tetapi dia ternyata hanya menghadap Allah. 40 hari kemudian, Musa kembali kepada kaumnya. Tidak. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Maju, akan kupotong lidahnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat? Akan kupotong kaki dan tangannya dengan menyilang. Terus berteriak-teriak di depan rumah Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab. Coba bayangkan. Apa yang terjadi pada masyarakat Muslim Madinah ketika itu? Kalau orang seperti Umar bin Khattab saja terguncangnya sampai seperti ini, keadaannya sampai seperti ini, bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Luar biasa pada saat itu, sampai kemudian Abu Bakar datang dari rumah beliau di daerah Sanuh, ya. Ini kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika itu rumahnya Abu Bakar itu di pinggiran kota Madinah, di daerah yang disebut sebagai daerah Kampung Sanuh. Kenapa kok rumahnya Abu Bakar tidak di dekat Masjid Nabawi? Abu Bakar As-Siddiq itu sering menginfakkan semua hartanya sehingga rumahnya kadang harus dijual, lalu beli rumah yang lebih murah di pinggiran. Itulah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu hanya beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat, gitu ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan fisabilillah. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Maka di waktu berikutnya ketika membeli rumah, Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa membeli rumah di daerah yang pinggir, yang jauh. Jadi kampungnya ada di Sanuh,
ada di kota Madinah, bagian yang sangat agak jauh dari Masjid Nabawi. Dia datang dengan untanya sampai di depan rumah bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia melihat Umar berteriak-teriak, sementara orang-orang menangis dan kalut tidak tahu apa yang harus diperbuat. Abu Bakar mengikat untanya, kemudian turun dengan tenang. Beliau kemudian masuk mengucap salam kepada putrinya, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Umar kan nggak bisa masuk karena beliau bukan siapa-siapanya. Tetapi kalau Sayyidina Abu Bakar bisa langsung masuk karena beliau adalah ayahnya Aisyah, gitu ya. Sehingga kemudian ketika itu Abu Bakar langsung masuk dan mendapati jasad Rasulullah SAW di pangkuan bunda Aisyah. Kemudian Abu Bakar mendekat dan menatap wajah Rasulullah SAW, meniti air mata, tapi beliau dengan tegar mengatakan, tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kematian padamu ya Rasulullah. Jika ini engkau telah dipanggilnya, maka demikianlah telah selesai semua tugasmu dan telah diangkat semua beban yang ada di pundakmu. Beliau kemudian mengecup kening Rasulullah SAW, menciumnya dan berkata, betapa harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup. Betapa harumnya pula bahkan ketika engkau sudah mati. Selesai, Abu Bakar As-Siddiq kemudian keluar. Dia lihat Sayyidina Umar masih teriak-teriak, ngacung-ngacungin pedang kemana-mana itu. Maka Sayyidina Abu Bakar mendekati Umar, mencoba bicara, tentu dengan jarak, karena Umar ngacung-ngacungin pedang itu. Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar, ijlis. Duduk Umar. Apa kamu? Ya, jadi Umar masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan normal. Bahasa Jawanya masih ngomyang, ya, bicaranya masih setengah sadar. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar naik ke atas bukit. Naik ke atas, bukan bukit ya, ada gundukan tanah yang lebih tinggi daripada di sekitarnya, yang kemudian beliau mengatakan ayuhan nas. Orang-orang pun mendekat ke arah Abu Bakar As-Siddiq mendengarkannya berbicara, sementara Umar tadi masih ngacung-ngacungin pedang tadi. Beliau langsung mengatakan, man abada Muhammadan faqad mata Muhammadun. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah mati. Dan siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidup kekal. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kata Abu Bakar As-Siddiq baca ayat itu, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Dan barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak memberi kemadaratan sedikit pun kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika ayat itu selesai dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar lemas. Rasa-rasanya lututnya dilolosi, pedangnya jatuh dari genggaman, dan dia jatuh berlutut. Seakan-akan, kata Sayyidina Umar, ayat itu belum turun. Padahal ayat itu sudah turun sejak di perang Uhud, sejak sebelumnya. Padahal ayat itu sudah turun. Tapi kami merasa baru ketemu makna ayat itu di hari itu, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar membacakannya untuk kami. Keteguhan Abu Bakar As-Siddiq bukan sembarang keteguhan, bukan keteguhan personal, tapi keteguhan yang menyelamatkan umat. Bayangkan hari itu, tanpa ada Abu Bakar mengingatkan umat, menyadarkan umat tentang fakta bahwa Rasulullah wafat. Dan kalau Rasulullah wafat, mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dakwah, melanjutkan tugas dakwah beliau. Akan seperti apa umat kehilangan Rasulullah SAW. Jadi ini di antara keagungan Abu Bakar As-Siddiq adalah sifat sabatnya, teguhnya. Dan ini tunjukkan sekali lagi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat peristiwa Riddah, ketika beliau sudah menjabat sebagai seorang khalifah, lalu kemudian rame-rame di berbagai penjuru, orang-orang pun murtad. Orang-orang pun meninggalkan dinul Islam. Kemudian orang-orang pun
ada yang menolak membayar zakat. Nabi-nabi palsu bermunculan. Ada Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, ada Musailimah Al-Kadzab di Yamamah, ya. Ada nabi wanita dari Bani Tamim, ya. Kemudian banyak sekali bermunculan. Sementara mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, Romawi langsung ya menyiapkan legiun reguler mereka bergerak menuju ke perbatasan utara Jazirah Arab, dan Persia kemudian menggerakkan tentaranya untuk ke Yaman. Jadi tantangan yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq pada wafatnya Rasulullah SAW kompleks sekali. Nah, pada saat itu orang-orang kebingungan. Apa yang harus kita hadapi dulu? Ini ada orang-orang murtad, ini ada orang-orang yang mengaku nabi palsu dengan pengikut-pengikut mereka yang sangat banyak. Ada orang-orang yang menolak membayar zakat, ada Romawi, ada Persia. Apa yang harus dilakukan pertama-tama? Dan di sini keteguhan Abu Bakar yang luar biasa, sahabatnya Abu Bakar yang luar biasa. Kata beliau, perintah pertama sebagai khalifah adalah berangkatkan pasukan Usamah. Loh, kenapa pasukan Usamah? Usamah ini pasukannya dibentuk oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah sedang sakit, Usamah menunda keberangkatan pasukannya ke perbatasan dengan Jazirah Arab dengan negeri Syam untuk mengamankan dan melaksanakan dakwah di sana. Yang pada saat peristiwa Tabuk, Rasulullah sudah membuka dakwah di sana, sementara di sana perlu ya kelanjutan, follow up untuk dakwah selanjutnya di perkampungan-perkampungan di daerah sana. Sementara Romawi mengancam pada saat itu. Maka Rasulullah segera memerintahkan berangkatkan pasukan Usamah. Tapi karena beliau sakit, maka pasukan ini tunda keberangkatannya sampai beliau wafat. Pada status awalnya, Abu Bakar dan Umar ini menjadi anggota pasukannya Usamah. Ya, status awalnya, Abu Bakar ini adalah anggota pasukannya Usamah bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian, pada saat itu, ya, begitu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beliau langsung memerintahkan berangkatkan pasukan Usamah. Pada saat itu, para sahabat yang lain keberatan. Ya Abu Bakar, tidakkah kau perhatikan? Musuh mengancam dari segala penjuru. Kalau Madinah dibiarkan kosong dengan memberangkatkan 30.000 pasukan Usamah, apa yang akan terjadi? Persia, Romawi, nabi-nabi palsu, ya semuanya mengincar Madinah. Memberangkatkan pasukan Usamah artinya membiarkan Madinah tanpa penjagaan, dan kita pasti akan menghadapi serangan musuh yang sangat fatal. Kata Abu Bakar, aku tidak peduli. Berangkatkan pasukan Usamah. Dan ini keteguhannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan kalau kita berhasil memberangkatkan pasukan Usamah, dunia akan tahu bahwa sebada Rasulullah wafat pun kita masih bisa memberangkatkan pasukan yang besar dan kuat ini. Biarkan dunia tahu. Dan Abu Bakar benar. Begitu pasukan Usamah diberangkatkan, bergerak ke arah utara dengan kekuatan 30.000 pasukan. Semua musuh-musuh dakwah ini mikir, dalam keadaan seperti ini, pengganti Muhammad bisa mengirimkan 30.000 pasukan. Kayak apa Madinah dijaga kalau 30.000 pasukan bisa diberangkatkan seperti itu? Romawi menarik mundur pasukannya. Persia mundur dari Yaman. Para nabi palsu nggak berani bergerak. Dia kaum riddah, orang-orang yang murtad juga tidak berani menyerang ke Madinah. Bayangkan, karena keputusan yang sangat tepat dari Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan kalau Abu Bakar tidak memberangkatkan pasukan Usamah, semua akan berebut, menyerang bareng menuju ke Madinah. Abu Bakar mengatakan, berangkatkan pasukan Usamah. Begitu misi Usamah selesai, pasukan Usamah kembali, baru Abu Bakar membagi-bagi pasukannya. Ini juga ditentang lagi. Ya Abu Bakar, perang di medan yang berbeda-beda, itu ya kita susah fokus dan kita susah menang. Mau menghadapi yang ini dulu, yang ini dulu, ini dulu. Tapi Anda kerahkan pasukan ke berbagai arah. Seperti apa ini pertimbangannya? Mereka sudah tahu kekuatan kita. Kemarin ketika pasukan Usamah. Dan sekarang mereka harus tahu bahwa kita juga sanggup memukul mereka semuanya. Nabi-nabi palsu ya digempur. Al-Aswad Al-Ansi menyerah dan kemudian bertaubat. Sementara kemudian Musailimah Al-Kadzab berhasil ditewaskan dan
bentengnya yang sangat kuat di Yamamah berhasil direbut gitu ya. Kemudian nabi palsu dari Bani Tamim juga berhasil dikalahkan, suku Tamim kemudian mayoritas kembali kepada pangkuan Islam ya. Dan kemudian persoalan yang paling muskil adalah tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Ketika itu para sahabat berpendapat, ya Khalifah Rasulullah, kalau soal nggak bayar zakat ini kan ringan. Mereka tidak murtad, mereka bukan nabi palsu, mereka bukan Romawi, Persia yang mengancam kita. Mereka bukan orang kafir. Mereka masih salat. Salatnya masih menghadap kiblat. Mereka ahlul kiblah. Demikian pula pendapat Sayyidina Umar. Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Bukankah di dalam Al-Quran Karim perintah zakat itu selalu disatukan dengan perintah salat? Aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa sekarang kalian memisahkan antara salat dengan zakat? Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat sementara Al-Quran menghimpunkannya. Kaget Sayyidina Umar melihat Abu Bakar begitu teguh. Sampai-sampai Abu Bakar ketika itu mengatakan, kalau mereka menolak tali kekang unta zakat yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, aku akan memerangi mereka. Dan inilah yang lagi-lagi menyelamatkan umat. Sampai Sayyidina Umar kemudian sadar keputusan Abu Bakar tepat. Meskipun pada saat itu bahkan kalau dilihat-lihat secara pertimbangan rasional, gila apa? Semua dimusuhi. Bok ya nanti, gitu ya. Kita masih punya prioritas, ya. Nabi-nabi palsu, orang-orang murtad, Romawi, Persia. Lah kok yang cuma nggak mau bayar zakat juga diurusin. Udah itu nanti aja gitu pikirnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sahabat teguh. Apa yang kemudian telah beliau putuskan tidak akan pernah beliau cabut. Tidak. Kalau mereka menolak memberikan tali kekang unta yang biasa mereka berikan kepada Nabi SAW, aku akan memerangi mereka. Dan sahabat keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai pada akhir hayatnya ketika sahabat-sahabat berkumpul di ranjang kematian. Penyakit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu persis dengan penyakit Rasulullah SAW. Apa yang dirasakan Abu Bakar seperti yang dirasakan Rasulullah SAW. Demam, sakit kepala yang sangat berat pada saat itu. Ketika itu Abdurrahman bin Auf mewakili para sahabat, wahai Abu Bakar, katakan kepada kami, kepada siapa engkau tinggalkan umat Rasulullah SAW ini? Bukankah aku telah menunjuk untuk kalian orang terbaik di antara kalian? Siapa? Kata Abu Bakar, aku menunjuk Umar. Kaget Abdurrahman bin Auf dan para sahabat. Umar, tidakkah engkau sadar betapa kerasnya Umar, bahkan ketika ada Rasulullah SAW dan ada engkau? Betapa kerasnya Umar kepada kami, bahkan ketika ada Rasulullah SAW dan ada engkau. Bagaimana keadaan kami nanti? Kalau sudah nggak ada Rasulullah, nggak ada engkau dan Umar, kau berikan kepemimpinan atas kami. Tidak. Apa yang akan engkau jawab di hadapan Allah dan Rasul-Nya kalau engkau berikan tanggung jawab atas umat ini kepada Umar, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi saat itu Abdurrahman bin Auf masih tidak setuju kalau Sayyidina Umar yang diajukan sebagai khalifah. Apalagi sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mungkin merasa masuk Islamnya juga duluan mereka dibandingkan Umar. Sayyidina Umar itu baru masuk Islam tahun ke-6 bi'tsah, ya, 6 tahun lebih belakangan dibandingkan Abu Bakar, ya, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu belakangan sekali. Kok malah dia yang ditunjuk? Ketika Abu Bakar mendengar Abdurrahman bin Auf mengatakan apa yang akan kau katakan di depan Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia minta, tegakkan aku, dudukkan aku. Kemudian beliau dudukkan dan kemudian beliau berkata, apakah engkau mengancam aku, wahai Abdurrahman? Demi Allah, kalau aku bertemu Allah dan Rasul-Nya, akan aku katakan bahwa aku telah meninggalkan umat ini kepada orang yang terbaik di antara mereka. Tidakkah kalian sadar? Sejak Rasulullah masih hidup, seperti apa Rasulullah menempatkan umat?
seperti apa Rasulullah SAW ya menghargai Umar dan pendapatnya. Ini yang kemudian menjadi keteguhan Abu Bakar untuk menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pelanjutnya, sebagai khalifah yang akan memimpin umat sepeninggal beliau. Dan inilah keputusan yang sangat luar biasa yang kita tentu tahu. Ya, zaman Sayyidina Umar bin Khattab dari sisi perluasan wilayah, peradaban, ya, kemajuan, tatwir, pengembangan adalah puncak dari masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Ini yang kemudian menjadi hal yang ya dipertahankan keputusannya oleh Abu Bakar, meskipun saat itu hampir semua sahabat menentang kalau Umar dijadikan sebagai khalifah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memfokuskan pada satu ya sifat menonjol yang luar biasa pada Abu Bakar yang jarang kemudian dilekatkan kepada beliau. Orang-orang selalu mengatakan beliau orang yang lembut, yang halus, yang santun, tapi hari ini kita belajar tentang keteguhan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan segala keputusan-keputusannya, dan keteguhan-keteguhan itulah yang menyelamatkan umat. Maka tidak salah bahwa Rasulullah SAW selalu mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq atas selain beliau, termasuk ketika kemudian beliau selama masih hidup dan beliau dalam keadaan sakit, beliau menunjuk Abu Bakar menjadi imam, meskipun ditentang oleh Aisyah yang mengatakan Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut hati, dia terlalu mudah menangis, kalau dijadikan imam dia akan menangis dan tidak akan mampu untuk melanjutkan sholat dan seterusnya. Tapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak ridho kecuali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jazakumullah khairan. Mungkin ada diskusi atau tanya jawab sesudah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan Ustaz Salim. Materinya sangat lengkap sekali. Saking lengkapnya dan narasinya yang luar biasa, kayaknya pemirsa jadi tersihir sama Ustaz Salim nih. Jadi belum ada yang nanya sampai saat sekarang ini. masih terpana kayak sama materi disampaikan oleh Ustaz Salim. Ya, mungkin boleh di spoiler dikit ya Ustaz ya, kan insya Allah ini kita akan ada lagi bulan depan melanjutkan untuk bahasan Abu Bakar. Kira-kira berikutnya bahasan Abu Bakarnya ke yang apa Ustaz? Jadi mungkin nanti penanya kalau ada yang kepikiran jadi fokus ke yang part yang hari ini nih. Masih ke silent, ke mute Ustaz. Ya, karena hari ini kita fokus kepada salah satu sifat Sayyidina Abu Bakar, yaitu as-sabat, teguh. Kesempatan berikutnya kita akan melihat sisi-sisi lain dari pribadi Sayyidina Abu Bakar, tentang keberanian, kemudian juga tentang kelembutan dan tentang kepemimpinan beliau, insya Allah. Gitu. Baik, insya Allah Ustaz. Ya, sekian materi dari Ustaz Salim tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tadi kalau boleh saya highlight yang disampaikan tadi adalah yang pertama urgensi dulu tadi ya Ustaz ya, bahwa pentingnya kita mempelajari sahabat Rasul adalah untuk mencari pendekatan karakter sehingga kita lebih mudah meneladani Rasul lewat para sahabatnya gitu ya. Dan Abu Bakar yang hari ini dibahas oleh Ustaz Salim itu selain membahas tentang kelembutan Abu Bakar, sudah dibahas juga sama Ustaz Salim bahwa sifat beliau selain lembut ya juga sangat teguh gitu ya. Jadi lembut bukan berarti lembek dari kasus Salimnya, tapi juga teguh gitu. Ya, nah ini sudah mulai bermunculan pertanyaan, ada dari kolom chat Zoom dari Siswa Budi, melihat perjuangan dan peran Abu Bakar selama Nabi hidup dan saat Nabi telah wafat, sangat tidak pantas kaum Syiah menyatakan Abu Bakar kafir. Bagaimana tanggapan Ustaz? Pertanyaan sangat menarik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, tentu memang Sayyidina Abu Bakar ya tentu salah satu sasaran tembak yang
diserang memang beliau, tetapi memang lebih parahnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ini ada dalam bukunya Leopold Weiss atau Muhammad Asad, seorang Yahudi Polandia yang kemudian bekerja di Frankfurter Zeitung, kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, menjadi saksi berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, bersahabat dengan Raja Abdul Aziz, dan kemudian menjadi warga negara kehormatan di Pakistan. Ya, beliau Muhammad Asad Leopold Weiss kemudian membandingkan ya pengembaraannya di Timur Tengah, pertemuannya dengan suku-suku Arab yang riang dan natural, ya, penggembala-penggembala yang kemudian begitu memahami dunia dengan cara yang sangat sederhana dan bersahaja. Dia bandingkan dengan pengembaraannya di Iran di masa itu, di mana dia menemukan sebuah peradaban tinggi yang murung. Ya, peradaban tinggi yang murung dari sisi bangunan-bangunan bagus gitu ya, dari sisi berbagai ornamen dekorasi arsitektur begitu rumit dan pelik ya, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik maju, tetapi hanya yang dia temukan adalah kemurungan dan duka cita. Covernya adalah ini kemurungan dan duka cita karena terbunuhnya Sayyidina Hussein ya di Karbala. Agak aneh juga kenapa Sayyidina Hussein yang kata dia diratapi lebih. Padahal Sayyidina Ali juga terbunuh, Sayyidina Hasan juga terbunuh. Kok Hussein saja yang kemudian diratapi dengan lebih pada Karbala? Tentu kemudian beliau memberikan jawabannya karena Husain adalah suami dari Syahrbanu. Syahrbanu adalah putri kesayangan dari Yazdajid yang ketiga, Kisra Agung Persia, yaitu penguasa Sasaniyah terakhir, Sassanid Empire, kekaisaran Persia terakhir, itu salah satu putrinya dinikahi oleh Sayyidina Husain, namanya Syahrbanu, ibunda dari Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi sebenarnya bukan Husainnya yang diratapi, tapi Syahrbanu gitu ya. Itu yang menjadi jawabannya. Dan yang mereka ratapi lebih-lebih bukanlah Husain dan keluarga Nabi, tetapi runtuhnya peradaban yang telah berusia ribuan tahun dengan kejayaan, dengan filsafat yang begitu rumit, dengan filsafat yang begitu sistem teologinya sangat-sangat kompleks gitu ya. Mereka menyembah dewa terang dan dewa gelap, Ahura Mazda dan Ahriman. Mereka meyakini bahwa ya penguasa alam semesta menitis ke jasad-jasad suci para kaisar mereka dari Cyrus, Darius, Xerxes, ya, kemudian berbagai kaisar Anushirwan ya, titisan-titisan dewa dalam pemahaman Persia. Tiba-tiba sistem teologi yang sangat rumit itu dikalahkan oleh sebuah peradaban yang baru kemarin sore terbentuk, penggembala-penggembala kambing yang meneriakkan hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Yang begitu sederhana, yang begitu primitif bagi mereka, yang begitu sangat-sangat tekstual dan sangat-sangat tidak ada penghayatan dalam peradaban yang mereka punya sastra yang tinggi, mereka punya seni arsitektur dan simbol-simbolisme yang tinggi gitu. Nggak nyambung. Akhirnya Persia ini runtuh dengan duka cita. Runtuh dengan menyimpan dendam. Dan dendam besar itu misalnya yang kemudian diwujudkan oleh virus dengan membunuh Sayyidina Umar bin Khattab ketika sedang salat di waktu subuh di mihrab beliau di Masjid Nabawi gitu ya. Nah, cuman ya yang terakhir kemudian akhirnya covernya adalah cover ya dengan mereka menemukan sebuah ajaran yang konon di inisiasi oleh Abdullah bin Sabah untuk mengkultuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ya, cara berpikir ala Persia di mana dewa-dewa menitis ke jasad-jasad suci ke tubuh manusia melalui para kisranya ini kemudian menemukan persesuaian dengan ideologi yang menyatakan ya Allah menitis kepada jasad para imam sehingga para imam ini maksum. Apalagi kemudian yang gulat, ya, Syiah yang gulat kemudian meyakini Sayyidina Ali ya, itu adalah manifestasi
ya, dari Allah di muka bumi, dan cambuk menjadi kilatnya, ya, amarahnya menjadi gelegar guntur yang ada di langit, dan seterusnya. Nah, serangan yang paling parah dari para khulafa ar-rasyidin kepada para khulafa ar-rasyidin terutama adalah kepada Sayyidina Umar. Saya pernah di London, ya, ditawari, "Ustaz, mau nonton TV Syiah nggak?" Dibukakan sebuah channel TV Syiah, saya nonton langsung pusing, ya. Karena di situ ada seorang ulama Syiah yang sedang membacakan, ya, katanya hadis, ya. Dan di hadis itu yang disampaikan matannya, isi hadisnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya, ya, hanya bisa disembuhkan dengan disodomi oleh pemuda-pemuda tampan. Jadi saya garuk-garuk kepala, sampai separah itu, ya, serangan-serangan kepada pribadi-pribadi para khulafaur rasyidin. Nah, ya, karena mereka ada laknat untuk Abu Bakar dan Umar, ya, sebagai dua berhala Quraisy dan dua putri mereka, ya, yakni Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Kemudian orang dungunya Quraisy yang mereka maksud adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar yang paling parah serangannya? Karena Sayyidina Umar lah yang, ya, di masa beliau kekaisaran Persia runtuh ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengalahkan Rustum di Qadisiyah dan kemudian, ya, melakukan serbuan ke ibu kota Persia di Madain, ibu kota Persia di Ctesiphon, dan kemudian menghapus kekaisaran Persia. Jadi Sayyidina Umar dianggap yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya peradaban Persia yang berusia ribuan tahun dan sangat diagungkan itu. Menariknya, sampai tahun 90-an, saya ketika di tempatnya Abuya Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasan di Makkah, salah satu murid beliau menunjukkan sebuah koran, ya, yang terbit di Iran modern, dan tajuk rencana koran itu adalah Lan Nansa Qadisiyah. Kami tidak akan pernah melupakan Qadisiyah. Qadisiyah itu adalah perang yang menentukan, yang membuat kekaisaran Persia jatuh ke tangan Islam. Jadi ternyata ini adalah dendam peradaban, bukan sekedar sebuah aliran keagamaan, gitu, ya. Covernya adalah aliran keagamaan, tetapi sebenarnya yang terjadi, ya, ada berkelindan di situ dengan dendam sebuah peradaban tua. Dan kemudian mereka, karena tidak bisa menyerang Rasulullah SAW secara langsung, maka yang diserang adalah sahabat-sahabat beliau yang terdekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Adapun keluarga beliau dijadikan cover karena memang, ya, Sahar Banu, putri Kisra Yazid III, adalah istri dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian menurunkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang kalau diurut ke bawah akan menurunkan para imam Syiah yang mereka hitung 12, yang tentu semuanya justru mengingkari Rafidhah, mengingkari pemahaman yang menolak Abu Bakar dan Umar dan para sahabat, ya, semuanya itu dari garis keturunan pernikahan Sayyidina Husain dengan Sayyidah Sahar Banu. Sahar Banunya sendiri seorang muslimah yang salihah, muslimah yang baik ketika masuk Islam, betul-betul belajar Islam dengan sangat baik di bawah bimbingan suaminya Sayyidina Husain. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu ceritanya. Syukran jazakumullah, Ustaz. Ini sebenarnya sekarang sudah 17.31, Ustaz. Cuma ternyata injury time jadi banyak pertanyaan, Ustaz. Ada 4 pertanyaan, Ustaz. Karena di sini beberapa menit lagi adzan, mungkin 1 atau 2 lagi, Dr. Hamdah, silakan. Sisanya boleh. Mungkin kita simpan untuk pertemuan berikut. Berikutnya, ya, Ustaz, ya. Baik, ini yang paling mendekati ke pembahasan kita sekarang adalah tentang zakat. Jadi dari Ihsan, izin bertanya tentang memerangi orang yang menolak zakat. Apakah ada khalifah dari periode-periode berikutnya yang pernah melakukan hal yang sama? Bagaimana dengan para pengeplang zakat saat ini? Baik, iya. Ijtihad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pada saat itu adalah karena ketajaman basirah beliau, bahwa menolak membayar zakat ini sebenarnya bentuk, ya, sebuah ancaman terhadap ikatan Islam seluruhnya.
Jadi bukan sekedar dia malas bayar zakat. Ini soal ketidakpatuhan kepada kepemimpinan Islam saat itu yang telah beralih dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar ngotot untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat? Menolak membayar zakat ini terlihat ya sepele, tetapi bagi Abu Bakar itu simbol tentang ketidakpatuhan kepada kepemimpinan ketika Rasulullah wafat. Dan itu pasti hanya awal. Nanti ketika mereka kemudian dibiarkan, mereka akan berani melakukan ketidakpatuhan yang lain, bahkan kemudian pasti akan meninggalkan Islam secara keseluruhan. Itulah kenapa beliau mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah ikatan Islam akan ada yang lepas, padahal aku masih hidup, padahal aku mengemban tanggung jawab yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Nah ini tentu pertimbangannya berbeda tentang orang zaman sekarang yang kemudian malas-malasan bayar zakat. Kalau ini perlu didakwai aja, karena mereka tidak dalam konteks sebagaimana yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Pada masa berikutnya, ya pembayaran zakat dan penarikan zakat di masa kekhalifahan ini sangat terorganisasi dengan sangat baik, sehingga mungkin saya salah, mungkin saya kurang membaca, tetapi saya belum menemukan sebuah kasus yang sama seperti yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa khalifah-khalifah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran jazakumullah Ustaz, sangat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh hadirin sekalian. Saya lihat kalau nggak salah di Google 17.35 sudah waktu maghrib di Jogja ya Ustaz ya. Jadi ini ternyata beranak lagi, pertanyaannya masih ada 3 pertanyaan lagi. Kita simpan ya Ustaz ya, insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Supaya sebentar lagi Ustaz bisa menikah sholat maghrib di sana. Baik, insya Allah. Ada closing statement mungkin Ustaz buat pertemuan kali ini? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebenarnya kita menjadwalkan 2 pertemuan ya untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya doubtful bahwa akan terkupas seluruh aspek dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam 2 pertemuan. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan ringkaskan materinya, kemudian kita perbanyak diskusi. Yang jelas memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini figur sentral. Ya mungkin orang melihat ya kadang-kadang dalam sisi kepemimpinan Sayyidina Umar unggul karena kemudian begitu banyak pembaharuan, begitu banyak kemajuan yang dicapai, begitu banyak wilayah yang kemudian ditaklukkan sekaligus diadministrasi dengan sangat baik di masa Sayyidina Umar. Tetapi tidak mungkin Sayyidina Umar bisa melakukan itu tanpa apa yang telah dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar. Titik penting Sayyidina Abu Bakar adalah taksis, bagaimana kemudian meletakkan pondasi-pondasi dasar bagi peradaban Islam di masa berikutnya, sedangkan Sayyidina Umar adalah tatwir. Maka mempelajari taksis, bagaimana meletakkan pondasi-pondasi peradaban Islam seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini, ya tidak kalah penting daripada nanti kita mungkin mengkaji tentang perkembangan luar biasa yang dicapai di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kira itu nanti mungkin di rumah mulai dikenalkan figur Abu Bakar yang juga sangat menarik. Mungkin hampir semua orang ya kalau dilihat atraktifnya, pribadi Sayyidina Umar itu lebih atraktif. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang kelihatannya begitu tenang dan tidak menarik ini sebenarnya memiliki sisi-sisi yang luar biasa. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita ungkap di pertemuan selanjutnya. Jazakallah. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ustaz Salim Afillah. Mohon maaf kepada para penanya yang belum bisa kita jawab pertanyaan pada kali ini. Jangan berkecil hati, saksikan kembali insya Allah para sesi mengaji di bulan depan lagi. Waktunya insya Allah akan disampaikan kemudian. Dan terima kasih juga atas kehadiran Ustaz Salim Afillah pada sore hari ini. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya pahala kepada Ustaz Salim Afillah dan tim. Sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC Dr. Robi. Silakan Dr. Robi. Terima kasih kepada Dr. Yalta Hamda dan juga Ustadz Salim Afillah yang sudah membawakan materinya, Masya Allah. Benar-benar pengetahuan yang baik sekali buat kita, dan juga ke depannya semoga ini bisa berlangsung terus ya. Semoga kita bisa mengetahui sirah sahabat lebih banyak lagi, dan kita bisa lebih menapak tilas lagi, sehingga kita bisa mengikuti contoh-contoh Rasulullah melalui para sahabatnya. Insya Allah program para sesi mengaji ini akan berlangsung terus, di mana untuk teman-teman ataupun dokter ataupun
siapapun yang sudah mengisi Google Form, yang sudah tergabung dalam grup update mengaji, nanti akan ada update selanjutnya pengajian untuk tanggal dan waktunya secara detail akan disampaikan. Adapun yang memang belum tergabung dalam grup tersebut tidak perlu khawatir karena nanti informasinya akan dijargonkan seperti biasa. Kemudian juga tak lupa di masa pandemi ini kami mengajak sama-sama semuanya untuk berdoa untuk negeri kita ini, semoga kedepannya pandemi ini lekas berakhir sehingga kita bisa kembali lagi seperti sedia kala untuk mengaji, kita bisa bertemu lagi tidak hanya daring seperti ini, tapi kita bisa bertemu langsung di kajian-kajian rutin di masjid maupun di tempat-tempat yang insya Allah baik. Adapun mungkin sudah sekian dari kami. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya atas kehadirannya. Terima kasih banyak, barakallah. Semoga panitia selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insyaallah. Terima kasih.